Tamrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahdum, MPD, kami hormati. Dan yang kami hormati Dekan FKIP Undas 11 Maret, Bapak Dr. Madiana MPD, beserta jajarannya, dan yang kami hormati ibu saya ini, Profesor Dr. Unifah Rosidi, ibu saya juga, pimpinan saya juga, sampai saat ini masih saya anggap ibu sendiri. Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Dan Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan dari 32 FKIP Negeri se-Indonesia yang kami hormati atau yang mewakili. Tentunya pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi nikmat sehat panjang umur, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sekaligus menghadiri pertemuan yang sangat mulia ini. Dan saya sangat senang dan bangga sekali di tengah-tengah Bapak Ibu yang nantinya akan terus bersama-sama dengan kami dalam mengawal pendidikan profesi guru. Bapak, Ibu sekalian kami hormati, untuk menyingkat waktu, kami akan menyampaikan terkait dengan isu strategis penyelenggaraan PPG, program PPG, yang mungkin dari sekian kurun waktu yang ada, kita mengawalnya. Gitu. Lanjut, Mas. Yang pertama kami sampaikan terkait dengan landasan hukumnya, terkait dengan sertifikasi program jabatan, bahwa memang terdapat di dalam Undang-Undang Dosen 14/2005, yang mana diamanatkan dalam beberapa hal terkait dengan adanya profesionalisme guru yang menjadi suatu bentuk pekerjaan profesional, sehingga disyaratkan dengan beberapa persyaratan mulai dari kualifikasi akademiknya, kompetensinya, dan tentunya legalitas dalam hal profesionalismenya terkait dengan sertifikat pendidik. Terus dilanjutkan dengan adanya turunan dari Undang-Undang yaitu PP 74 tahun 2008, yang mana juga telah diubah dalam PP 19 tahun 2007, juga ada turunan dari undang-undang yang ada, yaitu Permendikbud nomor 55 tahun 2017 dan juga Permendikbud nomor 38 tahun 2020, yang mana memang perbedaan antara perlakuan bagi guru-guru yang dalam jabatan dengan calon-calon guru yang ada. Dan ini kita sudah tahu semua, setelah diundangkannya Undang-Undang Dosen 2005, diberikan waktu sampai dengan 10 tahun kemudian untuk bisa menyelesaikan terkait dengan standar yang ada, baik itu kualifikasi, kompetensi maupun sertifikasi gurunya. Tetapi dengan kurun waktu yang ada, dengan berbagai hal yang ada, sampai tahun 2015, pekerjaan yang ada, kewajiban yang ada belum semuanya bisa diselesaikan. Nah, saat itu akan kita lakukan perubahan undang-undangnya, tapi karena undang-undang kalau merubah harus melibatkan DPR sehingga membutuhkan kurun waktu yang lama, kami mengusulkan Perpu waktu itu juga dari Setnek dan kementerian yang lain juga menyampaikan juga akan lama, sehingga kami merubah PP 74-nya ke dalam PP 19 tahun 2017. Lanjut. Nah, beberapa hal yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan capaian progres PPG dalam jabatan, bahwa di tahun 2017, saya ambil 5 tahun ke belakang, kita melaksanakan PPG sebanyak 4.438, itu pun terkait dengan bidang studi kejuruan, hanya 10 bidang oleh APBN. 2018 dengan adanya perubahan PP tersebut, sehingga dilakukan PPG sebanyak 20.562 dengan 48 bidang studi dan bidang kelas yang lain, itu dengan biaya
dua dari APBN dan APBD. Lanjut di tahun 2019 kita masih melakukan PPG lagi dengan sasaran 46.861 dengan 38 bidang studi, termasuk di dalamnya guru kelas dan PAUD, dibiayai oleh APBN dan APBD. Itu dulu termasuk 2 tahun yang percepatan sebetulnya. Nah, di tahun 2020 kita melaksanakan 32.000 untuk PPG dengan 37 bidang dan termasuk di dalamnya guru kelas, semuanya biaya dari APBN. Nah, terakhir di tahun 2021 kita bisa melaksanakan 63.671 peserta mahasiswa PPG dengan 72 bidang termasuk dalamnya guru kelas. Seluruhnya adalah dengan biaya dari APBN. Lanjut. Nah, kalau kita lihat jabarannya Bu sekalian, dari tahun ke tahun skemanya selalu kita evaluasi, kita perbaiki dengan melihat kondisi yang ada. Ini sekilas kami ambil tahun 2019 untuk PPG dalam jabatannya, yang mana tadi sasaran 87.364, itu yang sudah dimulai seleksi tahun 2017-18, sekaligus kita lakukan PPG dalamnya dengan kuota, karena keterbatasan dana tentunya itu 861 yang melaksanakan 61 LPTK. Nah, ini memang ada 2 moda, ada yang memang daring, ada yang luring, tapi memang ada terkait dengan koneksi, sehingga waktu itu kita lakukan perbantuan istilahnya untuk guru-guru yang daerah kita berikan pembekalan dulu, barulah mereka masuk dalam proses PPG. Dan waktu itu juga ada sebutan guru pengganti untuk menggantikan mereka bertugas di daerah atau satuan pendidikan asalnya. Lanjut. Nah, ini yang kedua di tahun 2020 dengan perbaikan yang ada juga, kita mempunyai sasaran tadi dari 32.000 sekian dengan dana APBN dan 2.000 sekian dengan APBD dilaksanakan di 61 RPTK. Ini kita perbaiki terkait dengan prosesnya, baik dari mulai proses awal sampai nanti di ujian kinerjanya. Yang berikutnya tahun 2021 lanjut. Nah, ini dari hasil seleksi yang gelombang 1 dan 2 dengan jumlah 66.901 dilaksanakan di tahun 2021 dengan 4 tahap dengan kuota 63.671 yang dilaksanakan 75 RPTK. Nah, di dalamnya juga termasuk beberapa yang dulu tertinggal bisa kita laksanakan di tahun 2019 sebanyak 17.000 sekian. Ini juga sudah ada perbaikan di dalam mulai dari belajar mandirinya, terus berlanjut ke dalam pendalaman materinya terkait dengan rancangan pembelajarannya sampai ke praktik PPL-nya. Nah, lanjut Mas. Nah, perbaikan-perbaikan ini sebenarnya sudah menggambarkan alur dari proses PPG yang ada di dalam alurnya, sehingga semuanya bisa sudah berbasis sekolah, karena memang pelaksanaan PPL-nya juga di dalam satuan pendidikan masing-masing. Begitu juga dalam pengembangan perangkat pembelajarannya atau dalam pendalaman materinya sudah berbasis masalah, dan juga semua yang dilaksanakan itu visible sehingga dapat dilaksanakan baik oleh mahasiswa, dosen maupun tim IT yang menangani, dan potensial efektif fasilitas mahasiswa mencapai learning outcome-nya. Nah, ini berkat Bapak Ibu tim pengembang juga saran masukan evaluasi dari lapangan, sehingga prosesnya bisa kita perbaiki dan meningkatkan kualitas dari lulusannya. Berikutnya Mas, nah ini potret untuk yang uji kompetensi mahasiswa PPG-nya, UKM PPG-nya dalam jabatan. Untuk di tahun 2019
dengan PPG yang kami sampaikan tadi luring, itu memang sama dengan tersetuju capaian pembelajarannya. Terus di dalamnya ada ujian kinerja pembelajaran, meliputi RPP dan praktik di kelasnya. Di tahun 2020 sudah kita perbaiki. Selain dari UKIN yang tadinya RPP, kita tambahkan dalamnya adalah video dalam portofolio dari 4 komponen yang ada. Di tahun 2021 kita perbaiki lagi terkait dengan OP atau uji pengetahuan yang berbasis domisili, sehingga rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru serta PPG tidak harus terkumpul dalam satu tempat, dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau di mana yang mereka anggap nyaman untuk melaksanakan ujian pengetahuan. Yang berikutnya terkait dengan perbandingan ini dari tahun ke tahun dan dari periode ke periode, saya ambil tahun 2019 sampai tahun 2001, itu kalau dilihat dari hasil kelulusannya selalu meningkat. Di tahun 2019 itu untuk yang retakernya atau ujian ulangnya itu mulai dari 41, berlanjut di 2019 diadakan uji UKMPP lagi dengan uji yang risk-taker dan retaker, itu juga naik persentasenya. Begitu juga yang di tahun 2019 di bulan Agustus September kita lakukan lagi, baik itu yang risk-taker maupun yang retaker naik juga persentasenya. Lanjut di 2019 di bulan September kita lakukan lagi, bahkan sampai kelulusan untuk risk-takernya hampir 99%, kira-kira seperti itu. Untuk yang di tahun 2019-2021 lanjut, untuk yang risk-taker di bulan September, itu yang lanjutan tadi. Nah, untuk yang di bulan Oktober-November, kita lakukan lagi, itu juga meningkat persentase kelulusannya. Di Februari-Maret tahun 2020, kita lakukan lagi, ini agak menurun memang semuanya, semua yang belum lulus kita lakukan semuanya, sehingga memang sepertinya terlalu lama mereka mengendap, sehingga mungkin apa yang dilaksanakan waktu PPG juga mungkin sudah kelupaan itu, sehingga saat dilakukan tracker banyak sekali yang memang belum ada kelulusan. Di tahun 2020 bulan Oktober Desember kita akan lagi, itu risk-takernya hampir lulusan 86%, gitu. Nah, risk-takernya hampir 40%. Memang ini kendala di lapangan saat guru-guru sudah selesai melaksanakan PPG-nya, terus ikut ujian yang risk-takernya tidak lulus. Nah, dengan kurun waktu jeda itu kadang-kadang membuat terlena, sehingga apa yang sewaktu dilakukan dalam proses PPG-nya sepertinya terlupakan. Nah, ini perlu satu poin lagi permasalahan isu bagaimana kira-kira guru-guru yang memang belum lulus itu bisa diberikan pendampingan. Seperti apa, apakah nanti akan bersama dengan Pemda dan sebagainya. Nah, ini lanjut untuk yang tahun 2021, kita lihat semuanya, kita bisa melakukan UKM PPG itu sampai 5 kali, bahkan untuk yang retakernya bisa kita lakukan sebanyak 3 kali di tahun 2021, dan alhamdulillah dari periode ke periode semuanya meningkat. Nah, ini tentunya hasil evaluasi yang tadi saya sampaikan, sudah ada beberapa LPTK yang melakukan pendampingan. Mungkin dari Pemdanya ada dana sehingga dialihkan untuk pendampingan dalam hal baik itu untuk menghadapi proses di PPG-nya maupun dalam hal menghadapi ujian ulangnya atau PPK-nya. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau kita lihat sekalian, untuk yang warna merah itu adalah yang ujian ulang. Untuk yang warna biru adalah yang ujian awal yang pertama. Memang kelihatan jauh sekali. Inilah yang mungkin juga menjadi suatu isu bagi kita, bagaimana bisa Pemda khususnya, kalau yang dari Bapak Ibu ada kemitraan, kerjasama, tentunya bisa untuk mendapatkan beberapa hal yang bisa dilakukan, sehingga dalam hal guru-guru yang belum lulus untuk ujian akhir bisa didampingi, sehingga akan mendapatkan hasil yang tentunya mempercepat dari semua pekerjaan atau PR yang ada. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk yang refleksi untuk yang PPG dalam jabatan sampai dengan tahun 2021, ada beberapa hal bagi sekalian yang perlu kami sampaikan, bahwa memang perlu adanya bimbingan dosen ketika
belajar mandiri di proses awalnya. Nah, yang mungkin saat ini masing-masing belajar, mendalami materinya masing-masing, tapi belum ada komunikasi antara calon atau mahasiswanya dengan dosennya. Ini perlu ada kehadiran dosen dalam belajar mandirinya. Yang berikutnya dalam hal perlunya penugasan atau penegasan mengenai pengembangan bahan ajar berbasis masalah yang mungkin perlu bantuan dari Bapak Ibu semua selaku dosen maupun guru pamongnya yang mungkin nanti akan direkrut. Yang berikutnya terkait dengan mendiskusikan beberapa hal untuk terkait proses pembelajarannya yang hot, ini juga perlu adanya penekanan dan penguatan sekaligus dalam pendampingan saat materi sudah bisa disampaikan. Yang berikutnya perlu pengintegrasian pelaksanaan dalam maaf agak kabur mas saya mas, bisa di ini kan mas. Oke, nah perlu pengintegrasian pelaksanaan tindak lanjut penilaian program remedial dan program pengayaan. Ini yang mungkin saya sampaikan di depan tadi. Nah, yang paling akhir di bawah yang hitam, mas bisa digeser sedikit dibesarkan. Perlu pembahasan waktu untuk mahasiswa berlatih, baik untuk membuat dan atau menggunakan bahan ajarnya berbasis elektronika. Ini yang mungkin dalam hal beberapa kasus yang kami dapatkan dari hasil monitor evaluasi kami, kesulitan guru dalam mengupload atau mengunggah dokumen-dokumen untuk yang harus dilakukan. Nah, ini juga perlu adanya pendampingan atau adanya penguatan dari tim, mungkin dari LPTK-nya, itu kira-kira penyelenggara sehingga bisa dilakukan. Yang berikutnya, membuat atau menggunakan media belajar basis airnya itu juga agak kurang untuk gurunya. Ini juga menunjukkan isu bagi kita. Yang berikutnya mengembangkan instrumen penilaian. Ini juga masih perlu adanya pendalaman lagi. Yang berikutnya merancang tindak lanjut hasil penilaian yang formatif. Ini juga ada beberapa hal yang kami dapatkan hasil dari evaluasi yang kami peroleh, yang perlu juga harus ditingkatkan. Yang berikutnya, Mas. Nah, ini kalau kendala yang mungkin bisa kami potret terkait dengan beberapa hal juga saat kami melakukan pertemuan. Yang pertama, kemampuan awal peserta terhadap materi bidang studi masih kurang memadai. Ini memang bisa dikatakan karena memang beberapa sudah katakanlah nyaman dalam kondisi yang ada. Padahal dalam lulusan S1 katakanlah guru matematika yang saat ini mengajar di SD karena sudah nyaman, begitu yang bersangkutan untuk diikutkan itu rasanya jadi substansi yang ada berkurang. Dan ini juga perlu tambahan pembekalan terkait dengan materi bidang studi bagi mahasiswa untuk memberikan supporting dari pemerintah daerahnya atau mungkin dari dinas pendidikannya. Yang berikutnya literasi dan kemampuan ICT yang tadi saya sampaikan di depan juga masih begitu lemah, perlu adanya pendampingan baik itu mungkin yang dilakukan oleh tim dari LPTK maupun dari guru pamongnya yang mungkin bisa dilibatkan. Nah, ini perlu pembekalan penggunaan dalam LMS walaupun sudah beberapa kali kita sampaikan ada petunjuknya atau panduannya, tapi memang dalam hal penggunaan atau pemanfaatan media yang ada itu belum semuanya bisa melakukan. Yang berikutnya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik ini terasa selalu bertambah dan memang kita akui bersama. Nanti akan kami sampaikan dan juga semalam kami sampaikan bahwa keterbatasan dalam hal regulasi yang ada untuk pengadaan guru. Nah, sehingga pembelajaran tidak mungkin bisa dihentikan, berarti entah itu yayasan atau pemerintah daerah pasti akan memenuhi dengan kondisi yang ada. Sehingga perlu kita melakukan pendataan, penataan guru secara berkala dan juga penyiapan calon guru yang memang bisa
memenuhi kebutuhan yang kedepannya nanti. Yang berikutnya konektivitas atau penggunaan jaringan internet yang mungkin sering terganggu, yang juga mungkin terkait dengan kendala geografis yang ada, itu juga merupakan penyebab sehingga perlu adanya kerjasama dengan pihak PLN maupun provider sehingga layanan baik itu terkait dengan listrik maupun internet bisa berjalan dengan lancar. Nah ini yang tentunya juga kita tidak perlu kita harus kita lakukan atau mungkin kita inginkan seandainya terjadi suatu bencana. Nah ini bagaimana menyikapinya ataupun strategi seperti apa yang harus kita laksanakan seandainya hal tersebut kita bisa elakkan, kira-kira seperti itu. Lanjut, Mas. Ini yang berikutnya terkait dengan standar pelayanan yang non akademik juga mungkin ada potret yang kami dapatkan terkait dengan perjalanan PPK yang tidak sama di setiap RPTK, sehingga perlu adanya kesepakatan di semua RPTK yang kami coba inisiasikan sehingga dapat memberikan standar layanan yang akademik bagi semuanya yang dalam hal pelaksanaan. Yang kedua terkait dengan agak dipesan dikit Mas, tolong. Oke, model PPG yang komprehensif dalam siklus pembelajaran yang terintegrasi dalam analisis materi ajar, desain pembelajaran inovatif dan praktik pembelajaran, sehingga kita perlu pembekalan khusus kepada dosen dan juga guru pamong. Ini juga perlu sekali, walaupun beberapa hal kita lakukan, tetapi memang masih perlu ditingkatkan kembali. Yang berikutnya sinkronisasi waktu pelaksanaan PLPG dalam jabatan dengan kader akademik di RPTK maupun di sekolah tempat yang bersangkutan melaksanakan PPL, sehingga perlu penyiapan strategi dalam penyusunan jadwal baik di dalam implementasi pelaksanaan PPG maupun perkuliahan yang reguler. Yang berikutnya kecukupan jumlah dosen yang eligible di bidang studi tertentu, ini yang disampaikan semalam, sehingga perlu adanya penambahan SDM dosen, admin kelas, dan juga guru pamong yang dibutuhkan setiap LPTK sesuai dengan bidang studi yang dilaksanakan. Yang berikutnya cukup jumlah LPTK yang memiliki izin prodi di bidang studi tertentu, sehingga ada beberapa hal yang harus kita lakukan, perlu adanya penambahan prodi, izin prodi, yang mana dari Bapak Ibu sudah menyampaikan. Nanti akan ada data sehingga ada beberapa hal yang harus segera kita lakukan untuk pengajuan izin prodi untuk PPG-nya, juga terkait dengan prodi-prodi yang memiliki sasaran yang banyak sehingga perlu adanya kelas rommel yang banyak juga tidak ketinggalan juga yang kejuruan ini juga langka kadang-kadang dalam pelaksanaan izin prodinya. Lanjut. Ini yang proses PPG tahun 2022 mungkin Bapak Ibu sudah sampaikan itu kan. Lanjut Mas, ini tinggal 10 menit kami diberikan waktu. Nah ini arah kebijakan Bu sekalian, ada arahan dari Pak Dirjen terkait dengan proses di dalam PPG dalam jabatannya, yang di dalamnya ada 3 mapel, mulai dari pendalaman materi, terus pengembangan perangkat pembelajaran sampai PPL-nya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa capaian pembelajaran bisa betul-betul baik. Ada 9 langkah dari mulai identifikasi, terus tindak lanjut dan sampai yang berikutnya. Nah ini saran arahan dari Pak Dirjen, dari tim pengembang maupun kami sudah mencoba untuk menguraikan secara garis besarnya siklusnya, yang mana saat ini sedang proses pembenahan untuk proses dalam PPG dalam jabatannya. Lanjut. Untuk yang transformasi sesuai dengan kebijakan yang ada sekalian, lanjut Mas. Ini dengan adanya Permen yang sampaikan semalam 2021 nomor 28 tentang organisasi tata kelola kerja, yang mana di Dirjen GTK mempunyai salah satu fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan pendidikan pada pendidikan profesi guru. Ini
salah satu fungsi di eselon satunya, di GTK-nya, sehingga tertuangkan di dalam satu direktorat sendiri untuk tugas dan fungsinya. Lanjut, Mas. Nah, sehingga ada, sampaikan semalam, ada fungsi sendiri, ada tugas tersendiri dalam satu unit eselon 2 untuk menangani PPG ini. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, di dalam menunjang terkait dengan kebijakan programnya sama Mas Menteri di dalam GTK itu ada transformasi untuk GTK-nya, guru dan tenaga pendidikan. Ada 5 program utama. Yang pertama transformasi kepemimpinan pendidikan. Yang kedua transformasi PPG Prajabatan. Yang ketiga pengembangan ekosistem setiap provinsi. Yang keempat pemberdayaan organisasi masyarakat. Yang kelima adalah regulasi dan tata kelola harus diserasikan. Nah, kebijakan yang kedua inilah yang saat ini sedang kita kembangkan untuk mendapatkan mekanisme skema untuk yang PPG Prajabatan khususnya. Lanjut, Mas. Ini beberapa hal yang mungkin secara sekilas kemarin sudah kami sampaikan bahwa dalam pendidikan profesi guru prajabatan akan menjadi mekanisme untuk penyediaan atau memberikan pemenuhan dalam kebutuhan gurunya sehingga bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Lanjut, Mas. Ini skema yang ada Bapak sekalian, beberapa hal yang sudah kita lakukan dulu bahwa terkait dengan perencanaan pelaksanaan PPG dan beberapa hal terkendala sampai saat ini yang kita lakukan. Dulu ada beberapa mekanisme PPG Prajabatan, tapi begitu lulus sampai saat ini ada lulusan PPG yang belum diangkat oleh Pemdanya. Beberapa hal kasus sudah terjadi. Lanjut, Mas. Nah, inilah yang tersedia dari tahun 2006 sampai tahun 2018 untuk pelaksanaan PPG dari mulai yang PPG PGSD sampai yang PPG Prajabatan itu bersubsidi dari 6 program yang ada atau 6 skema yang ada itu baru sekitar 27.000 sekian yang meluluskan untuk yang PPG-nya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sekalian dari tahun per tahun itu sudah ada datanya guru pensiun rata-rata hampir 70.000. Nah, sehingga inilah yang harus kita siapkan sehingga kebutuhan sesuai dengan yang diamanahkan di dalam perundang-undangan itu bisa kita laksanakan untuk pemenuhan kebutuhan guru pengganti dari guru-guru yang pensiun. Lanjut. Dan juga kami sampaikan sekalian dalam hal pengembangan beberapa kebijakan di GTK sudah ada permen Perdijen, maksudnya Perdijen terkait dengan model kompetensi yang merupakan dasar awal dalam hal beberapa pengembangan program yang ada, yang mana nanti kita akan angkat ini untuk bisa kita lakukan untuk perubahan juga dalam standar kompetensi guru yang diminta di dalam perubahan permen terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang berikutnya untuk rancangan PPG Prajabatan di tahun 2022 yang disebut model baru, beberapa hal ini kami sampaikan, ada mata kuliah inti, ada mata kuliah selektif, dan ada mata kuliah yang elektif, yang mana masing-masing ada substansinya, ada mata kuliahnya. Besarkan Mas yang tengah, yang mata kuliah selektif, yang selektif Mas, oke. Nah, mata kuliah pilihan atau selektif itu mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang telah disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan. Nah, mata kuliah pilihan ini selektif berdasarkan daftar mata kuliah pilihan PPG Prajabatan yang didaftar secara nasional. Ini silahkan nanti inilah yang Bapak Ibu bisa kembangkan terkait dengan substansi dari mata kuliah sesuai dengan karakteristik dari
masing-masing LPTK. Lanjut Mas. Lanjut Mas, sudah ini. Ya. Nah ini yang rancangan Bapak Ibu sekalian untuk asesmen tahapan untuk PPK Prajabatan itu ada seleksi administrasi, ada seleksi dalam hal pengetahuan di dalamnya, ada tes penguasaan kontennya, ada konten knowledge-nya, juga ada tes kemampuan dasar literasi numerasinya. Juga terakhir nanti ada tes pembuktian dan wawancara. Ini rancangan yang kami kembangkan saat ini dan insya Allah nanti akan segera selesai. Yang berikutnya, nah ini untuk alurnya bahwa hampir sama dengan yang lain, bahwa calon mahasiswa mendaftar dan sebagainya sampai nanti mengikuti perkuliahan yang mana kita itu berharap dengan adanya asesmen tersebut untuk seleksi dilakukan untuk memperoleh profil lulusan yang memang berkualitas, terus proses seleksinya juga transparan dan akuntabel, dan hasil seleksi digunakan sebagai asesmen atau modal atau baseline untuk pengembangan diri guru tersebut. Yang berikutnya, Mas. Nah ini yang kita harapkan waran untuk beberapa depan itu lulusannya adalah guru yang profesional pemula sebagai landasan untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan. Terus profil lulusan memiliki kapasitas yang sama yang berlaku secara nasional. Guru yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang bermakna karena kecenderungan akan meniru dengan yang pernah dialami. Nah ini yang terjadi dan perlu semakin didekatkan dengan dunia sekolahnya atau satuan pendidikannya. Yang berikutnya ini data sasaran nanti di tahun 2022 untuk yang bebasan jabatannya besarkan Mas. Kita punya guru ada dua skema, ada yang memang guru-guru diangkat sampai dengan MT tahun 2015. Ini yang PGSD masih jumlah sekian, totalnya ada 1.138.000, itu data top 2020, dan saat ini kami juga mengirimkan surat ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu guru-guru untuk mengupdate datanya di dalam dapodiknya, sehingga nanti data yang kita ambil betul-betul data yang real. Nah ini baru update baru sekitar 80%, jalan masih ada beberapa yang memang belum mengupdate. Lanjut, Mas. Ini untuk guru-guru yang di dalam mapanya, kalau kita rinci, ada besaran untuk yang guru mapanya, baik yang SD maupun yang berkebutuhan khusus, dan juga mapel yang lain. Kalau kita besarkan, Mas, yang kotak paling kanan, nah ini pendidikan jasmani yang paling besar. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Ini data yang ada. Kita ambil nanti ada 35 urutan terbesar untuk guru-guru yang mungkin saat ini ada. Lanjut, Mas. Ini untuk mapel kejuruannya. Lanjut. Nah, ini untuk calon peserta PPK jabatan di 2022 untuk yang skala prioritas ada beberapa yang mungkin harus kita laksanakan. Kita masih punya PR yang PLPG. Besar dikit Mas, ada juga yang dulu dari kita lulus ujian awal tapi belum terakomodir untuk dilaksanakan. Juga ada beberapa yang mungkin harus kita perhatikan, khususnya untuk yang daerah 3T atau mungkin yang sekarang ASW 3K yang memang harus segera dipenuhi persyaratan yang ada. Guru-guru tentunya yang sudah mempunyai masa kerja yang cukup lama yang harus kita prioritaskan. Yang lanjut, Mas, ini data sasaran PPK Prajabatan yang tahun 2020 yang model baru kedepannya. Kita punya data yang pensiun tadi kami sampaikan tahun 2022 itu ada 77, di 2023 ada 75.000 sekian, di 2024 ada 60.000 sekian, sehingga totalnya hampir 222.000 sekian. Ini guru-guru yang pensiun. Kalau kita breakdown ke dalam rinciannya lagi, lanjut Mas. Nah ini per provinsi, kita lihat. Yang paling besar Jawa Timur. Mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan.
5 terbesar. Lanjut. Nah, ini urutan terus berjumlah 20.000. Oke, lanjut Mas. Nah, ini untuk yang data guru. Kalau kita keluarkan kriteria untuk yang tidak tidak menyertakan kepala sekolahnya, kita anggap gurunya dulu. Karena kepala sekolah dipersyaraatkan memiliki sertifikat pendidik. Terus tanpa muatan vokal bahasa daerah. Yang berikutnya tanpa bidang studi yang kebutuhan di bawah 30. Jadi kita ambil yang memang besar-besar. Itu rata di tahun 2022 ada 62.000. Di tahun 2023 ada 60.000, di tahun 2024 ada 56.000. Nah, kalau total kita rinci kembali, Mas, lanjut. Dibesarkan, Mas. Nah, bisa dikit. Nah, guru kelas yang urutan pertama. Penjas itu di tahun 2022 bahasa Indonesia, matematika, dan IPS. Lanjut katanya, Mas, ke angkanya 2022, 2023, 2024 hampir terbesar adalah guru kelasnya. Nah, ini yang menjadi PR nanti ke depan tahun ini maupun berikutnya. Lanjut, Mas. Ini urutannya, lanjut. Oke, ini kalau kita asumsikan untuk yang tahun 2022 yang pensiun itu kita ambil 40.000 misalkan sasaran ke depan. Terus jumlah total dari yang pensiun, terus kita berikan proporsi, itu untuk yang guru SD itu butuh 767 rombel. Kalau kita ambil, coba ke bawah lagi Mas, lanjut Mas. Lanjut. Nah 40.000 kita ambil. Ini baru kita ambil rombel-rombel yang memang di atas 30 kekosongannya, kelasnya, atau rombelnya, atau jenisnya. Itu. Coba kembali Mas, kembali besarkan Mas. Nah oke. Yang kedua pendidikan jasmani, itu kita butuh, kalau kita ambil yang untuk memenuhi 2022 saja, butuh 129 rombel. Dan seterusnya. Ini kamu coba simulasikan dan asumsikan. Untuk sasaran 40.000 untuk yang guru PPG Prajabatan. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau kita gabung untuk kebutuhan 2022 sampai 2024. Sama, tetap guru SD yang terbesar, kita butuh rombel yang dibuat itu 728. Itu sudah kami proporsikan masing-masing rombel permapannya. Itu dengan asumsi sasaran 40.000. Lanjut. Nah, sehingga memang kita perlu kerjasama kolaborasi, kebutuhan kerjasama yang dalam hal pengembangan kurikulum PPG Prajabatan saat ini kami kembangkan lebih banyak bantuan dari berbagai elemen unsur. Juga ada penambahan jumlah kapasitas penyelenggara PPG Prajabatan. Yang berikutnya juga pendampingan kelembagaan dan perizinan kapasitas dosen juga dalam hal pembiayaan. Lanjut, Mas. Pak Tom, nah, ini kuota dan waktu pelaksanaan PPG untuk dalam jabatan dan prajabatan 2000. Pak Anwar juga. Coba kami asumsikan, kalau kita berasumsi bahwa beban SKS-nya untuk yang daljab yang diangkat TMT sampai dengan Desember 2015, itu katakanlah 58 hari atau 3 bulan lah seperti itu kira-kira dari mulai persiapan sampai akhir. Terus untuk yang PPG daljab, guru-guru yang diangkat per Januari 2016 ke atas, kita asumsikan dengan 1 semester kira-kira seperti itu. Nah untuk yang PPG Prajabatan model baru itu 2 semester, dan itu baru kita dapat data habis sekalian. Untuk yang daljab itu jumlah tadi yang 1.138.000. Untuk yang daljab yang diangkat mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 cut-off-nya itu 428.000 sekian. Nah untuk yang praja model baru itu kita asumsikan kalau kita ambil guru yang baru atau yang memang lulusan itu ada 45.000 sekian, itu belum data update yang tahun 2022. Nah kalau kita jembreng ke dalam alur pelaksanaan,
kalau kita laksanakan di bulan Maret, untuk yang PPG dalam jabatan yang diangkat tahun per Desember 2015 20.000, terus nanti ada pelaksanaan yang PPG dalam jabatan guru yang diangkat per Januari 2016 selama 1 semester, berarti ada selisih atau integrasi waktu atau irisan waktu. Nah, kalau mau kita langsungkan ada dana untuk pelaksanaan yang PPG dalam jabatan lagi 20.000 lagi, berarti memang selama kurun waktu hampir 5-6 bulan itu semua bebannya adalah hampir 56 atau 60.000. Nah, kalau mau kita lakukan yang hitam itu ke belakang, berarti nanti ada irisan waktu di 2 pelaksanaan, baik itu yang PPG dalam jabatan yang 1 semester dengan PPG prajabatan yang baru dimulai dan baru satu semester. Nah, ini kalau kita hitung secara kasar, untuk yang kegiatan 2, yang PPG dalam jabatan dan PPG yang dalam jabatan yang diangkat 2016 ke atas, itu kurang lebih itu 20.000 dosen. Nah, untuk yang selisih waktu lagi, yang ke belakang, yang ada irisannya, kita juga butuh kurang lebih 41.000 dosen. Nah, ini yang dengan perhitungan asumsi yang saat ini ada. Nah, ini Bapak sekalian, ini masa yang mungkin akan kami coba telah kembali bersama Pak Ibu semua, kekuatan kapasitas kita berapa, kemampuannya berapa, sehingga kita tadi perlu adanya beberapa hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Lanjut Mas, itu yang mungkin bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Mohon izin Pak Lurah, tadi menyebutkan di awal, untuk waktunya mungkin saya nambah banyak sekali ini. Mohon izin Ibu Uni, untuk waktunya sudah kami ambil. Itu Bapak sekalian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, sambil nanti kita tampung saran masukan dari Bapak semua, sehingga dalam hal kami mencoba untuk memperbaiki proses maupun pelaksanaan PPG di tahun 2022 dapat berjalan dengan baik sama Bapak Ibu semua. Saya